Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, untuk tematik kita kali ini kita masuk di tema 1 subtema 2. Kita masuk di pembelajaran 3. Kita mereview lagi, anak-anak kemarin sudah belajar bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Baik, perkembangbiakan pada tumbuhan maupun hewan itu ada yang berupa generatif maupun vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan ini diawali dengan pembuahan, yaitu sel telur dari induk betina bertemu dengan sel sperma dari induk jantan. Sel telur yang telah dibuahi akan dapat berkembang biak menjadi bakal bayi. Nah, ini terjadi pada perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada hewan berkembang biak ada yang dengan cara melahirkan atau vivipar, ada yang dengan cara bertelur atau ovipar, ada yang dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian pada hewan yang berkembang biak dan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, bakal bayi akan tumbuh di dalam tubuh induknya hingga berusia cukup untuk dilahirkan. Kemudian untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, maka telur akan keluar dari tubuh induknya, kemudian akan dierami dan akan menetas pada waktunya. Kemudian akan terbentuk individu baru. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, maka hewan embrio itu akan berkembang dan tumbuh di dalam telur, tapi telurnya itu akan berada di dalam tubuh induknya. Ketika embrio telah menetas atau menjadi individu baru, maka anak hewan tersebut akan dikeluarkan seolah-olah hewan tersebut seperti melahirkan. Itulah sebabnya hewan ovovivipar disebut dengan bertelur dan melahirkan, yaitu contohnya pada kadal, ular, dan beberapa jenis ikan seperti ikan pari, ikan hiu, dan beberapa jenis ular. Oke, nah sekarang dari berbagai sumber nanti kalian bisa mengumpulkan informasi mengenai perkembangbiakan hewan, baik yang berupa ovipar, vivipar maupun ovovivipar. Nanti bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian berupa teks laporan investigasi buat latihan saja ya nak ya. Oke, sebelumnya bisa kalian buka buku paket tema 1 ya, halaman 96. Oke, nih ya, nanti bisa kalian tuliskan fakta-fakta mengenai ciri-ciri ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini fakta ya nak ya, fakta atau realita, kenyataan. Kemudian yang kedua, tuliskan beberapa contoh hewan yang dari setiap jenis perkembangbiakan tersebut. Jadi dituliskan untuk yang ovipar contoh hewannya apa, vivipar contoh hewannya apa, kemudian ovovivipar contoh hewannya apa. Kemudian ketika menuliskan, perhatikan penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, kemudian huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk apa saja, dan kosakata baku dalam penulisan teks laporan investigasi kalian. Kalian tuliskan di buku tulis untuk latihan saja, tidak usah dikumpulkan. Baik, kita lanjut lagi untuk ini ya, diagram Venn ya. Diagram Venn itu diagram yang berupa lingkaran-lingkaran ya, seperti di bawah ini. Jadi nanti ada 3 perkembangbiakan hewan, ada ovipar, ada vivipar,
ada ovovivipar. Nah, dari ketiga hewan tersebut sudah pasti ada perbedaan-perbedaannya. Perbedaannya apa? Dari ovipar perkembangbiakannya dengan bertelur. Kemudian vivipar perkembangbiakannya dengan beranak. Kemudian ovovivipar perkembangbiakannya dengan bertelur dan beranak. Nah, tentu saja di situ ada persamaannya antara ketiga cara perkembangbiakan tersebut. Contohnya apa? Misalkan persamaannya sama-sama akan terbentuk individu baru. Nah, itu cara menuliskan dalam diagram Venn. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Lagi-lagi tentang ide pokok ya nak ya. Ide pokok. Jadi kita disuruh untuk menemukan ide pokok dari teks yang diperdengarkan. Oke. Sudah beberapa kali kalian Ustazah beri tugas untuk mencari ide pokok dari suatu teks. Dari suatu teks yang terdiri dari beberapa paragraf, anak-anak mencari ide pokok dari paragraf 1, 2 maupun 3. Oke. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan beberapa manfaat lainnya. Oke. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Tentu saja kita banyak bersyukur dengan memanfaatkan hewan tersebut. Ketika kita manfaatkan, kita tidak mengeksploitasi atau memanfaatkan dengan besar-besaran. Kita manfaatkan sesuai kebutuhan saja. Oke. Kemudian nih nih ya, ide pokok ya. Ide pokok itu dicari dari kalimat utama dari tiap paragraf. Baik, kita lanjut lagi. Mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dilihat di bukunya di halaman 100 ya. Halaman 100. Anak-anak nih ya, pernah makan sate ya. Insya Allah udah pernah semua. Apalagi ini ya, kita baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha. Insya Allah kebanyakan dari kalian mungkin masak sate bersama keluarga. Nah, sate adalah makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil yang ditusuk. Nah, tusuk itu biasanya terbuat dari bilah bambu atau lidi. Nah, daging yang ditusuk tersebut kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu, diberi bumbu. Oke. Kemudian daging yang biasa digunakan sate ada ayam, kambing, sapi, domba atau kelinci. Nah, kita harus banyak bersyukur karena Allah sudah memberikan kita rezeki berupa makanan yang nikmat seperti ya sate itu tadi ya. Oke, sate ini diketahui berasal dari Jawa dan mudah ditemukan di mana-mana. Nah, bahkan sate saat ini telah dianggap sebagai makanan nasional Indonesia, bahkan populer di beberapa negara di Asia Tenggara. Sate ini juga populer di Belanda ya, karena Belanda dulu pernah menjajah Indonesia ya. Kemudian kita masuk di muatan pelajaran PPKN, yaitu mendiskusikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Pancasila, anak-anak sudah hafal bagaimana bunyi kelima silanya, oke ya. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ya, kemarin sudah belajar bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila keempat. Nah, sekarang kita lanjut di sila kelima ya, sila kelima Pancasila, yaitu berupa yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, oke, itu
di halaman 101 ya. Di halaman 101 anak-anak bisa menuliskan jawaban nih ya. Dari pertanyaan, pada suatu ketika keluarga Pak Ahmad akan membagi sate sapi kepada tetangganya. Ia membawa banyak sate dan akan membagikan kepada tetangganya untuk makan siang. Tetangga yang dibagi ada 30 keluarga ya. Ada 30 keluarga. Nah, saat pembagian ada 3 orang teman Pak Ahmad dari kampung lain datang. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Ahmad? Ya, silakan tuliskan jawaban kalian di nomor 1 dan 2 di buku paket saja halaman 101. Oke, kemudian masih di ide pokok. Nah, ide pokok dari teks halaman 102. Di halaman 102 yaitu ada teks tentang cara pemerahan susu sapi ya. Cara pemerahan susu sapi nanti silahkan kalian baca halaman 102, 103, 104, 105. Nah, dari teks cara pemerahan susu sapi tersebut nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting ya. Informasi penting dari teks tersebut. Kemudian anak-anak bisa juga mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke ya. Buat latihan saja anak-anak. Kemudian kita lanjut sebentar. Nih, di pembelajaran 5 ya, di pembelajaran 5 membuat laporan tentang kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN. Oke. Kehidupan ekonominya bagaimana? Kemarin kita sudah belajar di 5 negara di ASEAN. Baik. Oke, anak-anak dari buku halaman 109 ya, anak-anak nanti bisa mengumpulkan informasi mengenai negara ASEAN terkait dengan kehidupan ekonomi dari berbagai sumber. Nanti bisa dari buku paket kalian ini, kemudian bisa dari majalah atau koran atau dari internet. Oke. Dari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN ini ya. Kita mulai dari Malaysia ya. Halaman 109. Kegiatan ekonomi utama Malaysia itu meliputi ada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Nah, untuk ekonomi Malaysia itu bergantung pada ekspor bahan mentah, terutama minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Oke, kemudian Singapura, kegiatan perekonomiannya yang utama adalah sektor perdagangan, industri, dan jasa. Nah, perdagangan di Singapura itu paling besar di Asia. Nah, hal itu terjadi karena letak Singapura yang sangat strategis dan pelabuhan laut dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Oke, kemudian nomor 3 ada negara Brunei Darussalam. Kondisi ekonomi negara Brunei Darussalam itu bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas. Nah, hasil ekspor tersebut menjadikan Brunei Darussalam itu menjadi negara yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi di Asia Tenggara, sehingga disebut dengan negara petrodolar. Oke, kemudian lanjut Thailand. Thailand ini kegiatan ekonominya adalah pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Nah, Thailand ini adalah negara pengekspor beras sehingga bisa dikatakan adalah lumbung beras dari Asia Tenggara. Kemudian ada Myanmar, ini merupakan negara agraris seperti halnya Indonesia. Jadi banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Lanjut di Vietnam, ya, Vietnam kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian juga, atau disebut dengan negara agraris. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Kemudian Kamboja,
Kamboja adalah negara agraris juga, sehingga kegiatan ekonomi penduduknya yang utama adalah pertanian. Hasil pertaniannya yang utama adalah padi, jagung, kedelai, dan lada atau merica yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Oke, lanjut kemudian Laos. Nah, Laos itu juga merupakan negara agraris. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah sektor pertanian yang banyak diusahakan juga di sekitar Sungai Mekong. Oke. Hasil pertanian utamanya adalah padi, jagung, dan tembakau. Lanjut lagi Filipina ya. Filipina ini negara agraris juga ya. Filipina juga negara agraris. Sehingga hasil pertaniannya adalah kegiatan utama penduduknya adalah pertanian. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, cara membuat patung dari adonan mainan ya. Bisa kalian buka di halaman 113. Nah, membuat lilin mainan atau sering kita sebut dengan plastisin atau malampet dengan soda kue dan tepung jagung. Dan anak-anak kalau kalian atau adik-adik kalian main plastisin seringnya beli ya. Nah, mungkin kalian bisa mencoba di rumah. Di sini ada cara-caranya, bagaimana caranya membuat lilin mainan dengan soda kue dan tepung jagung. Dengan alat dan bahan ada soda kue, ada tepung jagung, air, pewarna makanan, panci bekas, pengaduk, dan mangkok ya. Nih, caranya bagaimana? Tuh, nanti kalian bisa lihat ya. Pertama, masukkan soda kue dan tepung jagung dalam panci. Kemudian masukkan air, masukkan pewarna makanan. Panaskan adonan menggunakan api, diaduk, kemudian didinginkan. Kemudian diremas-remas adonannya sehingga lembut, kemudian bisa kita bentuk sesuai dengan kalian inginkan ya, dan adonannya kemudian dikeringkan, maka sudah jadilah kalau kita sebut dengan plastisin ya, atau lilin mainan. Oke, kita lanjut di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tetap ada menemukan ide pokok ya, ide pokok dari teks ya yang dibacakan. Nah, di situ nanti ada teks tentang kelelawar halaman 117 ya. Kalian baca ya. Kalian baca karena ini ya belum bisa tatap muka sehingga harusnya yang membacakan teman kalian, tapi nggak apa-apa, ini kalian baca sendiri-sendiri saja ya tentang kelelawar dari teks kelelawar tersebut. Nah, di sini ada, nanti bisa dibaca. Kemudian dari teks kelelawar tersebut nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting dan juga ide pokok teks tersebut ya. Cari informasi penting dan ide pokoknya, tidak usah dikumpulkan buat latihan. Oke, kemudian nilai-nilai sila kelima dari Pancasila ya. Oke, nilai-nilai kelima dari sila kelima Pancasila. Kemarin kita sudah belajar dari nilai sila pertama sampai keempat. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang nilai dari sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, secara umum nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Yang kedua, tidak ada golongan tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas.
Yang ketiga, adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Ada kedermawanan terhadap sesama, kemudian sikap hidup hemat, sederhana, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan sebagainya. Kemudian sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai kelima Pancasila, sila kelima Pancasila antara lain ada memajukan perbuatan yang luhur, bersikap adil terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan, dan seterusnya. Bisa kalian baca di halaman 120. Kemudian di situ ada di sini ada satu bacaan satu bacaan itu sedang berulang tahun. Dia membawa berbagai jenis makanan ke sekolah. Ada kue kering, nugget, puding, dan cupcake. Semua teman sekelasnya diminta untuk mengambil sendiri. Ana mengambil 1 puding dan 1 nugget. Rasti mengambil 1 cupcake dan 1 kue kering. Nah, Togar mengambil 5 puding dan 4 cupcake. Melihat tersebut, Ahmad mengingatkan Togar agar mengambil makanan secukupnya saja dan semuanya dapat mencicipi makanan tersebut. Nah, pendapat kalian bagaimana? Dari yang pertama, apa pendapat kalian tentang sikap Titus yang berbagi makanan? Yang kedua, apa pendapat kalian tentang sikap Ana dan Rasti? Yang ketiga, pendapat kalian tentang sikap Togar bisa kalian tuliskan di buku paket ya, untuk latihan saja. Yang keempat, ada apa pendapat kalian tentang sikap Ahmad? Baik, nih ya. Di gambar ini yang pertama ada gambar Rasti sedang memberi makan kucing. Kemudian yang kedua, keluarga Rasti semuanya bekerja sama membersihkan rumah. Yang ketiga, Rasti membantu ibunya mencuci piring. Oke. Nanti bisa kalian jawab juga. Yang pertama, di manakah tempat kejadian pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah perilaku tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan ya alasan jawaban kalian. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap lain yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pernah kalian lakukan di rumah. Jadi kalian tuliskan jawabannya di situ di buku paket saja. Oke ya. Oke, selesai sudah pelajaran tematik kita hari ini ya. Selesai sudah untuk tema 1, subtema 2. Oke, alhamdulillah. Demikian pelajaran tematik kita hari ini. Seperti biasa, pesan ustadzah untuk kalian. Yang pertama, selalu patuhi nasihat ayah dan bunda. Yang kedua, selalu jalankan sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Yang ketiga, selalu memurojaah hafalan. Yang keempat, selalu bertilawah ya, setiap hari usahakan selalu bertilawah Al-Quran, minimal mau 1 ayat juga tidak apa-apa, akan lebih baik lagi kalau istiqomah sehari minimal 1 halaman. Kemudian yang selanjutnya tetap laksanakan protokol kesehatan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.